Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan atau pelimpahan jasa yang kita tujukan untuk mendoakan almarhum Bapak Go Jo Siong, almarhumah Lo Swee Ing, dan almarhum Go Yo Hum. Semoga ketiga arwah yang akan kita doakan ini apabila saat ini belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua, dengan kekuatan pelimpahan jasa akan mampu melapangkan jalan menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan yang belum terwujud atau terlaksana. Marilah kita konsentrasi pada doa-doa suci yang akan kita bawakan. Semoga benar-benar berguna, bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Kita mengucapkan wandana masing-masing 3 kali. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang sarenang gacchami, Dhammang sarenang gacchami, Sanghang sarenang gacchami, Dutiyampi Buddhang sarenang gacchami, Dutiyampi Dhammang sarenang gacchami, Dutiyampi Dhammang sarenang gacchami, Dutiyampi Sanghang sarenang gacchami, Tatiyampi Buddhang sarenang gacchami, Tatiyampi Dhammang sarenang gacchami, Tatiyampi Sanghang sarenang gacchami. Kita merenungkan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampano sugato loka widum, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddha bhagawati. Merenungkan keluhuran Dhammanusati bait pertama. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyukiti. Merenungkan keluhuran Sangganusati bait pertama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Catari Purisa Yugani
Atta purisa pukala esa bhagavato sawaka sangham ahuneo bahuneo dakineo anjaling karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian. Yang pertama, syair seumpama gunung. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk, apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Ia yang yakin pada Tathagata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Telah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir,
Aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari rintangan dan halangan, ataupun mimpi buruk dan tanda-tanda jelek. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Kita akan mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan hal ini tidak ada dalam diriku. Anicca vanta sankhara upadavaya dhammena upacitva nirojanti tesang upasamo sukram sabe sata maranti cam mari suca mari sarem tate wakang mari saming nadil me etasam sayum. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha yang berbicara tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Setelah seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu.
Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana, yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini kami panjatkan doa pelimpahan jasa yang kami tujukan. Yang pertama, almarhum Bapak Gojo Siong, almarhumah Lo Swee Ing, dan almarhum Go Yokong. Semoga dengan kekuatan pembacaan parita-parita yang telah kami lakukan, dengan kekuatan timbunan kebajikan dari ketiga almarhumah ini, dan juga doa restu dari semua pihak, apabila saat ini para arwah ketiga ini belum mengalami kelahiran di alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga dengan kekuatan doa dan pelimpahan jasa yang kami berikan pada kesempatan ini akan mampu melapangkan jalan menuju alam surgawi. Dan setelah di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa setunya kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, semoga berkah-Mu senantiasa menyertai perjalanan keluarga yang ditinggalkan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, terutama keluarga dari ketiga almarhum dan almarhumah yang saat ini kita doakan, memberikan doa atau pelimpahan jasa bagi seseorang, bagi anggota keluarga yang ditinggalkan karena kematian. Dalam keluarga Buddhis sudah menjadi hal rutin, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Ini adalah tradisi yang pernah dipesankan oleh Sang Buddha sendiri. Di dalam kewajiban seorang anak kepada keluarga, kepada orang tua, salah satunya adalah memberikan pelimpahan jasa, mengingat jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Tradisi kebiasaan mengingat leluhur yang telah tiada itu di kalangan masyarakat Tionghoa, di kalangan masyarakat Buddhis, di saat mau Imlek menjelang menyongsong datangnya tahun baru, itu biasanya banyak keluarga-keluarga yang membuat altar leluhur, dan di altar leluhur itu diberi persembahan buah, makanan, dupa, dan lilin. Dan keluarga-keluarga, satu keluarga atau beberapa keluarga datang untuk menyalakan lilin dan dupa dan memberikan persembahan yang ditujukan kepada leluhur-leluhur mereka, mendoakan agar leluhur-leluhur yang belum terlahir di alam yang berbahagia akan terlahir di alam yang berbahagia, dan juga sekaligus memohon restu agar
di dalam menapaki atau mengakhiri tahun dan menyongsong datangnya tahun baru menjadi tahun yang penuh membahagiakan, menjadi tahun penuh kemajuan, penuh keberhasilan, penuh kesuksesan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan keharmonisan rumah tangga. Itulah salah satu bukti nyata rasa bakti, rasa hormat bukan saja bisa ditujukan di saat orang tua kita, leluhur kita masih hidup, namun juga bisa ditujukan setelah orang tua kita, anggota keluarga yang senior yang tua-tua meninggal. Keluarga juga bisa menyatakan bakti dan hormat dengan memberikan pelimpahan jasa dan memberikan saji-sajian sebagai simbol rasa hormat dan bakti kepada yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, namun juga sering kita lihat, kita dengar di kalangan masyarakat umum bahwa yang terpenting memberikan bakti dan hormat bukan menunggu setelah mati, akan jauh lebih maksimal memberikan bakti dan hormat ketika orang tua kita itu masih hidup, masih berada di tengah-tengah kita. Karena apapun yang diberikan, yang disajikan di altar leluhur itu tidak maksimal bisa dinikmati oleh leluhur kita yang telah tiada. Kalau orang tua kita masih hidup sehat, ketika kita kasih makanan, kasih minuman, itu bisa maksimal, bisa menikmatinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, memberikan pelimpahan jasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh segenap umat Buddha, yaitu kebajikan. Jasa kebajikan yang kita perbuat itu kita limpahkan kepada leluhur-leluhur, akan mengkondisikan arwah leluhur itu mempunyai kondisi yang bahagia. Kondisi bahagia itulah yang memungkinkan leluhur atau arwah mengkondisikan terlahir di alam yang berbahagia. Banyak cara yang bisa kita lakukan semasa masih sehat, masih hidup ini. Kita ingat, kita bakti kepada leluhur kita yang telah tiada. Bukan saja terbatas memberikan doa, terbatas datang di rumah duka atau rumah penitipan abu, namun melalui karya nyata di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, yaitu kita menjaga nama baik keluarga. Dengan menjaga nama baik keluarga, hidup kita lurus. Tentunya ini juga akan memuliakan, akan mengingatkan kita, leluhur kita. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada. Orang tua yang telah tiada, kita ingat jasa dan pengorbanan untuk memotivasi kita agar senantiasa kita tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan itu, dan kita bisa membalas kebajikan-kebajikan leluhur yang telah tiada dengan hidup sebaik-baiknya. Semoga niat baik keluarga dari ketiga almarhum ini benar-benar menjadi kenyataan. Leluhur ketiga arwah almarhumah ini juga bisa segera menikmati alam kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan tentunya harapan kita semua. Sabi sata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari memberikan doa ini sepenuhnya untuk ketiga almarhum dan almarhumah. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna.
dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Go Jiuxiong, almarhumah Lo Xiuing, almarhum Go Yo-hung. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Go Jiuxiong, almarhumah Lo Xiuing, almarhum Go Yo-hung. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka pelimpahan jasa almarhum Bapak Go Jiuxiong dan almarhumah Lo Xiuing dan almarhumah Go Yo-hung. Semoga menjadi harapan keluarga, menjadi kenyataan para almarhum almarhumah yang kita doakan ini segera menikmati alam kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu.